Selamat hari Minggu jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita masih dalam suasana hari kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang kita percayai bahwa di dalam kebangkitannya Ia mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada setiap kita. Mari kita akan gunakan kesempatan anugerah yang daripada Tuhan itu di dalam berdoa. Kita tunduk dan datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sebab kami terus Tuhan limpahkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan menghantarkan kepada kami kepada suatu peribadahan yang kudus, yang tidak bermain-main dengan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di hadapan Tuhan dengan begitu sempurna. Biarlah hanya Tuhan yang sempurna itu memperlengkapi kami, sehingga kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan yang terjadi. Berkati peribadahan kami pada hari ini. Semuanya Tuhan yang memimpin dan menyertai. Dan sabda firman-Mu yang akan kami dengar bersama, akan kami gumulkan, akan kami renungkan dan lakukan dalam hari lepas hari. Sehingga firman-Mu yang hidup itu akan menghidupkan kami, sehingga kami akan semakin menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini diambil dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bergerak dalam doa. Terkadang kita menilai sebelah mata akan tindakan berdoa. Berdoa seringkali dinilai sebagai sebuah tindakan yang biasa-biasa saja. Tidak perlu dengan pengorbanan yang keras. Hanya bermodalkan ucapan, itu adalah sebuah doa. Hal itu dapat dibuktikan ketika di dalam biasanya kehidupan struktur berorganisasi. Jika saya boleh sharingkan pengalaman saya, bahwa di dalam organisasi terkadang terjadi pembedaan-pembedaan. Biasa yang dipuji, yang merasa agung, itu adalah seksi-seksi yang dianggap besar, seksi acara, seksi perlengkapan, seksi dekorasi,
seksi publikasi, dan seksi yang lain. Akan tapi kalau berbicara mengenai seksi doa, itu terkadang tidak sebanding dengan seksi-seksi yang di atas. Ada satu kisah, yaitu guyonan dari teman saya ketika dalam satu organisasi mereka berkoordinasi bersama sesuai dengan seksinya masing-masing. Terlihat seksi acara begitu dengan kerja keras dan diikuti seksi-seksi yang lain. Akan tapi muncul satu teman saya berkata, "Tak bantu dalam doa ya?" Akan tapi itu sambil tertawa. Ya, kita tahu maksudnya. Terkadang kita melihat doa adalah tindakan yang biasa-biasa saja. Sebab doa dianggap adalah tindakan yang tanpa modal, tanpa usaha keras, pengorbanan yang besar. Hanya bermodalkan kata-kata saja, itu sudah dianggap berdoa. Akan tapi berbeda pada hari ini. Kita akan menyingkapkan bagaimana di dalam doa Paulus menyingkapkan adanya pekerjaan Tuhan. Di awal surat yang kita baca tadi, Paulus mengucap syukur kepada Allah karena Paulus melihat perkembangan kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Ia mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Dan di situ ia menyikapkan di dalam doa Paulus ada pekerjaan Tuhan. Kita akan boleh melihat ada dua segi di dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama adalah segi dari Tuhan. Yang kedua segi dari manusia itu sendiri. Di dalam doa Paulus, segi yang pertama adalah segi dari Tuhan. Bahwa di dalam doanya, Tuhanlah yang menjadi aktor, yang melimpahkan kuasa hikmat dan wahyu kepada jemaat. Sehingga kita boleh memaknai bahwa di dalam doa, kita menghayati Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang tidak mati perasaannya kepada manusia. Ia terus mencurahkan rohnya, roh hikmat dan wahyu itu kepada kita untuk kita boleh berkenalan, mengenal Dia secara benar. Tidak berhenti sampai di situ. Pekerjaan Tuhan di dalam doa Paulus tersingkapkan bahwa Tuhan menerangi hati manusia, menjadikan hati manusia terang akan kuasa dari Roh Kudus. Kita boleh melihat bahwa karena tergerus akan kehidupan, tergerus akan kehidupan hari lepas hari yang begitu dijalani rutinitas oleh jemaat di Efesus, terkadang membuat hati kita menjadi gelap. Padahal hati kita sering anggap sebagai pusat dari kehidupan, pusat dari kesusilaan kita. Hatilah yang mengatur, hatilah yang menjadi titik utama kita bertindak. Hati yang gelap maka akan melahirkan tindakan-tindakan yang gelap. Dan disinilah kita boleh menyingkapkan di dalam doa Paulus bahwa Paulus mengenal pekerjaan Tuhan. Di dalam doanya ada karya Tuhan yang menjadikan mata hati setiap manusia itu menjadi terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sisi yang kedua yaitu segi manusia. Bahwa di dalam doa telah dikatakan dan dijelaskan bahwa manusia memiliki tugas untuk mengenal Dia secara benar. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dipakai sebuah kata yaitu epignosis. Apa itu epignosis? Epignosis tidak hanya sekedar mengenal tahu, akan tetapi ada sisi yaitu discernment. Aku memutuskan.
Saya ambil contoh ketika di siang hari, ketika saya berjalan-jalan keluar, di situ ada sebuah warung bakso. Wah, siang hari ada bakso. Saya tahu apa itu bakso. Saya kenal banget rasanya bakso. Akan tapi jika tidak ada keputusan aku ingin makan bakso, maka tidak akan terjadi. Nah, pengenalan epignosis yaitu ada sisi keputusan, membuat keputusan bahwa aku ingin berkenalan dengan Allah, mengenal Dia dengan benar. Dan itulah esensi dari doa. Doa bukanlah tindakan yang biasa-biasa saja, akan tapi ia adalah epignosis, mengenal Dia, yang menuntut dengan keputusan untuk mengenal Dia dengan benar. Apa tujuan pengenalan akan Tuhan? Tujuan pengenalan akan Tuhan dijelaskan oleh Paulus, supaya kita boleh mengetahui pengharapan kepada manusia akan panggilan apa yang ingin Tuhan kehendaki bagi kita sekalian. Ada sebuah tugas panggilan yang harus kita boleh kerjakan. Dan disitulah doa menjadi peran penting kita untuk mengerti apa panggilan kita, apa pekerjaan kita yang mau kita lakukan. Dan tadi bahwa ada tugas khusus panggilan kita, yaitu menjadi tubuh Kristus. Sebagaimana tubuh yang memiliki koneksi dengan kepala, tubuh menggerakkan apa yang dipikirkan oleh kepala. Kepala adalah pusat dari segala sesuatu. Kita mengerjakan atas apa yang telah dipikirkan oleh si kepala. Dan di situ Paulus menggunakan kepala, yaitu adalah Kristus sebagai kepala gereja. Dan jemaat Tuhan adalah tubuhnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh tubuh menggambarkan apa yang sedang dipikirkan oleh kepala. Dan tidak bermain-main. Dengan demikian apa yang kita lakukan mencerminkan kepala siapa yang kita gambarkan. Jika kita berperilaku yang tidak baik, maka secara langsung kita menggambarkan sang kepala yang tidak baik. Maka di sini kita minta hikmat Tuhan, supaya kepala yang baik itu, yang adalah Kristus, yang telah menganugerahi kita roh hikmat dan wahyu, supaya kita dimampukan Tuhan untuk dapat mengerjakan sebagaimana kepenuhannya kepada diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita selama seminggu ke depan dalam penantian akan turunnya Roh Kudus, kita selama seminggu akan memiliki sikap doa, akan terus bergumul apa panggilan, tugas yang ingin kita kerjakan. Dan doa sebagai dari segi manusia, kita dituntut untuk dapat berkenalan dengan Dia yang benar. Selama seminggu ke depan kita akan berdoa bersama. Ada bahan-bahan yang akan kita renungi, supaya kita akan memahami betul apa arti Tuhan turunnya Roh Kudus kepada jemaat-jemaat di dalam dunia. Selamat untuk dapat bekerja, merayakan iman dalam berdoa. Siaplah untuk bergerak di dalam doa. Dan kita akan siap menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, karena kita menyingkapkan pekerjaan Tuhan di dalam doa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur akan firman yang boleh kami dengar bersama pada hari ini. Kami boleh melihat bahwa doa bukanlah tindakan yang biasa-biasa saja. Di dalam doa kami boleh mengenal Tuhan secara benar. Di dalam Tuhan pun bekerja melalui kami dengan menjadikan mata hati kami terang, yang mampu untuk dapat menyingkapkan akan pekerjaan Tuhan bagi kami.
Terima kasih Tuhan, dan biarlah melalui sikap doa, kami hari lepas hari akan terus berproses untuk memiliki sikap doa yang benar, sehingga kami boleh mengenal Tuhan secara lebih dalam dan mengerti tugas apa yang harus kami kerjakan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam waktu seminggu mampukan kami sebagai jemaat untuk dapat merenungi serta mempersiapkan turunnya Roh Kudus ke dalam dunia, yaitu melalui sikap doa, sehingga kehidupan doa kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.